cepat. Kenapa? Karena Amerika nggak bisa tahan-tahan terlalu lama masyarakatnya untuk naik harga bensin naik. Kalau di sini harganya naik, di Amerika pasti naik. Karena terlalu bisnisnya itu terlalu terkoneksi satu sama lain. Bagi Trump harga minyak naik, karena harga minyak naik akan menyebabkan inflasi, ujungnya resesi, ujungnya rakyat sana marah, ujungnya dia akan dimaksudkan kalau kalah Partai Republik pada pemilu pada bulan November nanti. Kalau kita mau beli tas kresek sudah nggak bisa lagi dengan harga normal. Kita akan naik harga otomatis. Kemulainya inflasi di Indonesia dimulai dengan harga plastik. Ya. Nanti tinggal tunggu aja pemerintah kita nggak kuat, memberi subsidi kepada minyak. Nah itu nanti baru terasa tuh semua naik semua harganya gitu loh. Dan bahkan pasukannya Hezbollah khusus Hezbollah itu berhasil merontokkan tank-tank Merkava Israel. Makanya Israel jadi kalap, nyerang termasuk korbannya adalah pasukan PBB kan. Itu kenapa? Karena dia diserang habis-habisan dan sampai kepala staf Angkatan Darat Israel mengatakan kita ini kalau kita nggak rekrut orang lagi kita kalah. Pada saat mereka dihabis-habisin oleh Iran diserang, yang diserang sih sebetulnya pangkalan Amerika. Tapi saat diserang juga beberapa instalasi yang terkait dengan Amerika, nggak berdaya apa-apa. Sekarang sebagian negara yang akan bertahun-tahun lagi bertambah dengan Iran, milih apa? Milih bentrok dengan Iran atau milih damai dengan Iran? Iran akan tetap seperti ini karena mereka sudah berhasil menerapkan strateginya, berhasil menggagalkan tujuan serangan Amerika. Memang korbannya banyak dari pemimpinnya yang terbunuh, banyak daripada pemimpin militer atau sipil, tapi mereka sudah mempersiapkan, namun tetap menjadi excuse. Kesalahan dia adalah dia salah mengira lawannya sehingga apa yang dia kerjakan sekarang menjadi overstretching. Kalau tadinya dia punya peralatan cukup untuk menghandle masalah di sana, akhirnya dia melakukan tindakan dengan penyerangan ini. Terbukti bahwa ternyata nggak cukup. Tahu nggak yang terjadi yang dibocorkan sama beberapa gimana Pak? Amerika bilang kalau kamu olah Hormuz, saya ikut dong. Gitu loh sebetulnya. Jadi bukannya nggak boleh, tidak. Nanti Amerika ikut terlibat dalam membisnis untuk menghandle Selat Hormuz. Urat nadi energi dunia sedang di ujung tanduk. Ancaman blokade Selat Hormuz kini bukan lagi sekedar gertakan kosong, melainkan seolah menjadi kartu trafu mematikan yang siap dimainkan dalam pusaran konflik Timur Tengah. Jika selat ini ditutup, rantai pasok global bisa dipastikan lumpuh. Namun di balik adu moncong senjata antara Amerika Serikat dan Iran, kita bertanya, apakah blokade ini murni operasi militer atau justru taktik koersif ekstrim untuk mendikte negosiasi lanjutan? Untuk membedah anatomi taktis dan kalkulasi diplomatik ini, pemirsa, kita akan langsung membedah peta strategis bersama pakarnya. Telah hadir bersama kami Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Halo Pak Syarki, sehat ya Pak? Selamat siang, terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan berbagi di tempat kami di One on One. Pak, saya langsung saja karena kami sangat tertarik melihat peta yang Pak Syarki kirimkan. Siap. Kita langsung lihat di layar kaca. Salah satunya juga kita baru sadari ya Pak ya, Iran itu sangat besar ya Pak, dipenuh dengan pegunungan-pegunungan. Ya, sementara ini adalah besar. lokasi Selat Hormuznya Pak gitu Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama Pak, berarti yang ramai belakangan disampaikan akan blokade pangkalan dari Iran itu adalah di titik sini ya Pak ya, Selat Hormuz Ya, di sini Pak ya. Yang berada di tikungan sempit ini. Mungkinkah itu bisa diwujudkan Pak dengan kondisi taktikal seperti ini Pak? Blokade. Betul. Jadi saya ceritakan sedikit, mungkin 2 menit, bahwa kondisi terakhir sebelum perundingan di Islamabad, itu kondisinya adalah yang dalam tekanan adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata dengan segala macam serangan menghancurkan ini dan itu, serangan yang katanya menghancurkan hampir semua instalasi atau apapun yang Iran, Angkatan Darat, yang lalu semua dihancurkan katanya. Praktis setiap hari negara-negara ini, termasuk Israel yang kecil di ujung sini, kemudian pangkalan udara di Yordania, di Kuwait, di Bahrain, Qatar itu dibom habis-habisan sehingga hampir semua pangkalan yang ada Amerikanya tidak berfungsi. Entah karena rusak atau sistemnya tidak berjalan. Berarti sebelum kita ke blokade tadi, Iran kan posisi di sini Pak ya. Yang diserang pangkalan militer milik Amerika Serikat di negara Teluk adalah di sini-sini Pak ya? Ya, bisa kita lihat sini. Ada Al-Dafra di UAE, kemudian pangkalan udara Qatar, kemudian ada di Bahrain pangkalan angkatan laut ya, armada kelima Amerika di sini, kemudian Buren di Kuwait,
kemudian ada El Asad Harir Irak dan Al Asad sini, serta pangkalannya milik Israel. Semua dalam jangkauan yang merah ini ada rudal rudal hipersonik dan rudal ini. Dan itu meliputi seluruh Timur Tengah sampai ke laut ke Laut Arab dan Selat Hormuz dan Oman dan Selat Hormuz. Sehingga praktis saya kaitkan blokade, apapun blokadenya, blokade itu pasti di luar lingkaran ini. Blokade pasti di luar lingkaran ini? Ya. Nah, pada saat kemarin blokade ini yang membuat Amerika terpaksa menyetujui persyaratan untuk mulai perundingan. Kenapa? Karena sesungguhnya Iran itu menolak. Menolak sampai saat terakhir, hari terakhir ancaman itu, Pakistan bilang, ya sudahlah, Pakistan kamu, Iran kamu kasih persyaratan apa aja. Sama Iran kasih persyaratan berat, 10 persyaratan, 10 poin. Ya. Lah, disetujui. Artinya apa? Memang Amerika pada posisi harus disetujui itu sebagai bahan pembicaraan. Kenapa? Karena mereka sudah ada masalah. Masalahnya adalah masalah harga minyak itu naik. Dari mulai 70, 80, 90, sampai 100. Dan pada saat harga minyak naik akan menaikkan inflasi di Amerika. Saat inflasi naik, harga minyak bahan bakar sana naik. Harga barang naik, karena transportasi naik. Dan akhirnya nanti obligasi Amerika yang 10 tahun, namanya US Treasury Yield 10 years, itu biasanya dijualin. Karena kondisi keuangan memburuk Amerika. Begitu dijualin, maka terpaksa Amerika mengeluarkan obligasi baru, menaikkan suku bunganya. Begitu melewati 4,5% sampai 5%, yang terjadi adalah suku bunga bank di Amerika juga naik. Begitu suku bunga bank naik, berarti orang-orang kesulitan membayar rumah, membayar mobil, berangsuran, cicilan, kredit cardnya. Begitu itu terjadi, banyak usaha-usaha kecil menengah akan melay-off. Melay-off itu memberhentikan karyawannya. Dan bila memberhentikan karyawannya, maka terjadi adalah penurunan kemampuan ekonomi. Terjadi resesi. Bila terjadi resesi, sekarang bulan November nanti ada pemilu sela. Sebagian daripada anggota Kongres dan Senat itu dipilih. Dan kalau itu sampai terjadi resesi pada saat sekarang, maka dipastikan Partai Republik yang mendukung Trump akan kalah dalam pemilihan itu. Dan kalau kalah, maka ada kemungkinan semangat untuk memaksulkan atau mengimpeach Trump itu bisa jalan. Jadi sekarang Trump itu atau Amerika, Trump lah khususnya yang butuh ini cepat selesai. Sehingga kelancaran daripada bahan bakar minyak dan lainnya lancar. Sehingga harga minyak turun, resesi turun, inflasi turun. Itu yang artinya diinginkan di Selat Hormuz ini harus segera dibuka? Iya, jadi ancamannya gini. Kan situasinya Amerika tuh terjepit ya. Yang jelas yang pegang kunci Selat Hormuz tuh Iran. Ayo saya mau buka atau enggak serah kamu. Kamu persyaratan saya 10, kamu penuhin berapa? 60%, 70%, 80%. Nggak bisa, Amerika yang lebih unggul lebih nggak bisa kan. Oleh karena itu Amerika kan masih tawar-menawar. Tetapi kita melihat ada beberapa bukti. Dalam tawar-menawar itu Presiden Trump ngasih garis merah, red line namanya, kepada fans isi wapresnya. Contohnya satu, mengenai pengayaan bahan bakar uranium. Amerika bilang selama 20 tahun kamu nggak boleh mengayakan uranium. Iran, oh saya 5 tahun aja. Iran nggak mau bergeser itu. Nah, begitu tanya sama Trump, udah biar gitu aja. Akhirnya bubaran, perundingannya gagal. Nah, seperti biasa Trump akan datang sini, kan dia bilang 6 jam yang lalu bilang begini. Nanti kita akan ada perundingan lagi loh di Islamabad. Saya akan berikan tanpa syarat. Gitu. Artinya apa? Nanti Trump datang sebagai pahlawan. Oke, kalau kamu 5, ini 20, kemarin nggak deal ya. Oke, kenal dealnya kalau 10 gimana? Ya kira-kira gitu lah. Jadi Trump akan datang sebagai pahlawan. Tujuannya apa? Karena biar nggak kelihatan kalah. Dan juga sekarang dia bikin blokade. Nah blokade itu apa? Blokade itu berada di luar radius ini ya. Radius rudal ini sehingga dia nggak bisa blokade di Selat Hormuz. Dia blokade jalur pelayaran dari dan ke Selat Hormuz di jalur pelayaran di luar ini. Bukan di Selat Hormuz di dalam. Dia mencegat di luar ini. Jadi yang mau datang ke sana dicegat. Taunya dari mana? Lo kan setiap kapal mengeluarkan transponder ya. Jadi kelihatan di satelit, dari satelit kelihatan oh sini kapal A, kapal B, habis merapat di mana. Nah itu dicegatin. Yang masuk berita di Amerika, berita di negara barat, itu adalah mengabarkan bahwa kita berhasil mencegah 6 kapal keluar. Atau 6 kapal masuk gitu kan. Tapi nggak diberitakan ada 20 kapal yang lolos diam-diam keluar. Tapi itu nggak penting bagi Trump. Yang penting dia sudah membuat ini, kemudian bisa mendeklar bahwa wah Iran tuh kesulitan ya. Apa namanya kita cegatin dia kesulitan. Meskipun Iran pun belum kesulitan, tapi dia bilang gitu, declare. Sehingga masyarakatnya tahu. Kemudian ditambah Cina bilang, ya jangan ngancam nih. Ini nggak bener loh, nutup saya jangan sampai diganggu kapal saya. Trump ngomong lagi, kita buka kepada Cina, terbuka bahwa ini nggak ada masalah. Cina sudah setuju kalau dia tidak mengirim senjata pada Teheran, sehingga kita buka gitu. Padahal Cina nggak pernah setuju apapun.
Cina menolak untuk dikatakan ngirim senjata. Tapi yang penting kan klaimnya Trump. Yang masuk diberitakan Trump, satu, kita berhasil sukses blokadenya. Soal sukses enggak, itu enggak ada masalah. Yang kedua adalah Cina minta kita membuka dan mereka berjanji untuk tidak mengirim senjata. Nah, pesan itulah yang nanti dikirim ke masyarakat Amerika untuk pemilihnya. Orang yang nggak pemilih masih nggak percaya kan, tapi banyak yang dia harus percaya, yang akhirnya nanti, oh ternyata kita kuat ya, kita berhasil memaksa Iran gitu. Seberapa besar klaim itu bisa meyakinkan publik Amerika dan berpengaruh pada nanti Kongres nanti, Pak? Pendukung Trump itu adalah MAGA, Make America Great Again. Itu kebanyakan adalah orang-orang sederhana yang selama bertahun-tahun dia merasa menjadi korban daripada sistem kapitalisme yang membuat mereka menjadi orang terbawa dan tidak ini dan nah Trump itu menggugah bahwa masyarakat ini kamu konservatif, kita sudah terlalu banyak orang liberal dari partai saingannya Demokrat. Kita akan rubah, kita akan stop LGBT, kita akan stop ini dan semua ada tindakan-tindakan yang membuat para pemilih tua pendukung daripada Republikan setuju dengan dia banyak hal. Nah sekarang dia orang-orang ini kan meskipun pendukung dia, kalau nanti mereka kesulitan membayar bahan bakar yang mahal tetap beralih kan. Nah untuk masifnya waktu, maka sekarang dia tidak mau nyerah begitu saja. Dia harus bikin serangan informasi. Karena negara itu kalau bertempur negara lain, dia diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Militernya jelas stalemate nih kan. Nggak ada efek apapun berubah. Dia mau ngebom bolak-balik, ngebom. Nggak berubah, tetap Hormuz diduduki, tidak ada yang nyerah, tidak ada yang berontak, tidak ada yang apa kan. Kemudian secara ekonomi jelas dia tergantung nih, makin lama makin nggak bisa keluar. Kan nanti makin gawat nih. Dan mengenai kenapa kok diblokade kemarin, ya naik, betul harga minyak naik. Tapi kan Kementerian Keuangan Amerika mengatakan, ya kita menderita sedikit nggak apa-apa lah untuk demi jangka panjang. Sedikit itu ternyata saya pikir setahun bertahun-tahun ternyata cuma 48 jam. 48 blokade, sekarang Trump mengatakan, ya untuk Cina akan saya buka. Saya akan dapat pelukan besar dari pemimpin Cina, Xi Jinping, segala macam. Omongannya adalah omongan untuk konsumsi publik. Jadi serangan informasional. Soal benar itu berhasil enggak, itu enggak terlalu penting. Yang penting dideklar. Dia melakukan tindakan blokade benar, terus dia klaim itu sukses. Dia melakukan tindakan apa, dia klaim itu. Dia diklaim-klaim ini, yang penting klaim-klaim itu. Soal itu benar apa enggak, soalnya nyatanya selama hampir 3 minggu terakhir, itu Iran itu berhasil mengirim keluar dan tidak dibatasi. Kenapa? Tujuannya harga minyak turun. Jadi kalau Trump mengancam menghancurkan semua hal, yang pasti dia tidak akan menghancurkan Pulau Kark, tidak akan menghancurkan Abadan tempat untuk nyari minyaknya ya. Pulau Kark untuk distribusi nggak akan dihancurkan, kenapa? Kalau itu dihancurkan sama aja nanti harga minyak kan naik, kan dia rugi juga, dia akan kalah. Ketika gencatan senjata di Pakistan yang pertama, Pak, sempat ada serangan di Pulau Kark itu bagaimana, Pak? Yang diserang itu adalah komplek militernya. Komplek militernya? Bukan komplek perminyakannya. Kalau dia berani. Dia kan ingin kesannya adalah, wah saya hancurkan Pulau Kark. Iya, tapi yang dihancurkan siapa? Tapi jangan kilang instalasi minyaknya. Yang dihancurkan yang lain-lain. Yang ada perumahan kayak atau landasan atau apa. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat kita atau publik dunia ngelihatnya adalah apa yang dikatakan. Yang apa yang jadi agenda setting media. Apa yang di framing media, bukan apa yang terjadi sesungguhnya. Bagi kita, kami pengamat, ya kita harus perhatikan sesungguhnya seperti itu di balik layar. Jadi sebetulnya mungkin perdamaian akan cepat. Kenapa? Karena Amerika nggak bisa tahan-tahan terlalu lama masyarakatnya untuk naik harga bensin naik. Sekarang udah bensin ya pada bulan Desember kemarin di Amerika tuh $2,8 rata-rata. $3 lah per galon ya. Sekarang sudah 4. Wow. Sudah naik hampir 70%. Kemudian untuk diesel malah naik tambah $2. Kalau nanti naik itu dia nanti akan masalah pada resesinya, pada inflasi, pada yieldnya suku bunga obligasinya. Jadi Iran menyerang secara ekonomi. Bukan dengan, kalau Amerika bertahun-tahun Iran itu diberi sanksi ekonomi, itu adalah serangan senjata ekonomi Amerika. Tapi sekarang gantian Iran nyekek di Selat Hormuz ini, yang tertekan Amerika. Karena harga minyak naik. Tapi ada para pendukung Amerika bilang kan, tapi Amerika kan membuat minyak terbesar, nggak tergantung. Betul dia nggak tergantung, tapi masalahnya bisnis minyak itu kalau di sini harganya naik, di Amerika pasti naik. Karena terlalu bisnisnya itu terlalu terkoneksi satu sama lain. Jadi berhubungan satu sama lain iya. ya? Jadi di sana pun Amerika nggak perli sama sekali di sini, nggak masalah. Tapi jangan lupa, produk dari sini bukan hanya minyak, ada gas untuk Eropa, ada pupuk untuk Asia, ada hidrokarbon lain, ada helium untuk IC, ada fosfat, ada macam-macam produk dan bahkan sekarang harga plastik di Asia seperti Indonesia sudah naik 70%. Kalau tadinya orang beli sudah naik hampir 100% naik harganya.
Kalau kita mau beli tas kresek sudah nggak bisa lagi dengan harga normal. Kita akan naik harga otomatis. Kemulainya inflasi di Indonesia dimulai dengan harga plastik. Ya. Nanti tinggal tunggu aja pemerintah kita nggak kuat, nah memberi subsidi kepada minyak. Nah itu nanti baru terasa tuh semua naik semua harganya gitu loh. Pak Sarki, mari kita bedah satu persatu Pak klaim dari Amerika Serikat mengenai Iran yang kondisi militernya menurun karena serangan Pak. Seperti yang kita lihat di sini Pak, ini adalah peta Iran Pak ya? Ya ini Iran, ini gede sekali Iran. Kemudian ini beberapa serangan-serangan yang Bapak tempelkan di sana seperti ada beberapa pegunungan. Nah ini sebenarnya dengan kondisi di Iran seperti ini Pak, apakah memang Iran dalam kondisi baik-baik saja, masih ongoing, atau mereka memang dalam posisi yang juga tertekan ataupun tersudutkan Pak dengan serangan itu Pak? Pasti Iran tertekan. Oke. Tertekannya apa? Tertekannya dalam bidang dia nggak bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi Iran itu kan sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun, sehingga pada saat serangan banyak ini ternyata masyarakatnya tetap berjalan seperti biasa, Teheran tetap berjalan, pelaku berjalan. Cuman memang kan dari dulu memang dia nggak tersangkut dengan dunia luar. Namun yang paling membuat Iran tahan itu karena ini pegunungan Zagros. Yang itu pegunungan Zagros Pak? Ini Zagros ini dari Selat Hormuz sampai ke utara ini pegunungan Zagros semua. Oke. Pegunungan yang bergunung-gunung dan saking lebarnya, bayangkan pegunungan ini adalah ibaratnya pegunungan yang luasnya sama dengan Pulau Kalimantan gitu loh. Bayangkan Anda harus mulai dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Utara itu pegunungan semua. Wah, berarti semacam benteng natural ya? Benteng alam. Benteng alam. Nah, mereka membangun di dalam pegunungan ini dari samping-samping masuk kota-kota ataupun tempat-tempat yang menjadi pusat pertahanannya. Dia membuat rudal di sana, membuat drone di sana, bisa mengoperasikan, merawat, hidup di sana segala macam. Dan itu luas sekali jaraknya ini. Anda lihat ya, Cabarah ke Selat Hormuz ini 500 km. Bayangkan nih, 1, 2, 3, 4, 2.500 km panjangnya pegunungan ini. Wow. Dengan banyak sekali lubang-lubang di bawahnya yang juga orang nggak tahu di mana. Mungkin mereka agak lengah humannya ya, mengenai intelijennya sehingga banyak pemimpinnya terbunuh. Tapi itu kan terkait dengan dunia sipil. Tapi begitu masuk ke militernya, pegunungan ini nyatanya jarang nggak berhasil dihancurkan atau sulit dihancurkan. Artinya mereka cukup tangguh untuk kerahasiaannya. Memang agak lemah di bagian ini sehingga banyak pemimpin terbunuh. Tapi sistem pertahanannya namanya mosaic defense membuat kalau kita strukturnya biasanya kan ada panglima, kemudian banyak ada panglima komando gabungan, banyak panglima udara. Mereka seperti tapi strukturnya tidak seperti itu. Ada bagian di atas itu begitu di bawah strukturnya dibagi menjadi kayak kodam-kodam, distrik-distrik pertahanan dan itu langsung mandiri-mandiri. Berdiri sendiri yang masing-masing punya logistik sendiri, punya ini. Kalau normal disuplai, tapi begitu nggak normal, mereka masing-masing bisa bertahan untuk beberapa waktu, setahun, 2 tahun, untuk bertahan. Dan mereka mempunyai tugas untuk menyerang atau bertahan dan segala. Jadi terpisah tidak perlu komando. Nah, kalau di negara yang biasa, itu semua panglimanya, ada panglima bawahnya, ada stafnya. Nah mereka itu struktur itu ada, administrasi, tapi itu bertempur, dia mandiri. Ketika atasannya ataupun komandannya katakanlah gugur begitu Pak, apakah serangan satu titik yang lainnya itu sporadis atau tetap terstruktur? Serangannya terlaksana sesuai program, di program terjadwal, tertentu, dan dia serangannya betul-betul ditujukan untuk senjata ekonomi. Contohnya, kalau dulu serangannya menghancurkan pangkalan-pangkalan udara segala macam, sekarang serangannya menghantam Google, kantor Google, kantor Oracle di Abu Dhabi, di Uni Emirat, kemudian kantornya Amazon, kantor-kantor yang dicurigai menjadi kantor-kantor penghubung hub-hub dari barat di sini. Dan biasanya kalau Uni Emirat temannya ada di Israel. Cuma kalau di Israel kan customernya kebanyakan di sini kan. Jadi banyak bisnis-bisnis di Uni Emirat atau di ini yang sebetulnya terkait sama Israel. Karena praktis orang Israel itu banyak yang dual ke negara Israel dan negara Amerika atau negara lain. Mereka kadang-kadang berbisnis di sini sebagai kewarganegaraan yang satunya, nggak Israel. Dan mereka juga orangnya nggak kayak orang Yahudi gitu, mereka ya kayak orang Jerman, kayak orang Amerika gitu. Satu juga yang juga menarik Pak, Iran kan sebesar ini Pak ya, Israel posisinya di sudut situ Pak ya. Mari kita lihat yang di pojok kiri ini, itu kecil gini ya. Nah mereka gini loh, Israel itu anggaplah Israel itu punya powernya 20%. Oke. Sehebat-hebatnya dia nggak bisa mengakui saya 60%, 70%. Kalau dia 20% jadi 25%, 23% sudah alhamdulillah sudah bagus. Iran sendiri, dia nggak bisa, dia powernya anggaplah 60% di negara. Dia besar sekali, dia 60%. Ya dia dikurang-kurangin nggak bisa kurang dari 60 dong. Jangan sampai karena karena perang informasi, Israel yang kecil gini disamakan dengan Israel yang gede ini.
Ini 4 kali ukurannya Irak loh. Irak saja untuk ditaklukkan bertahun-tahun sama Amerika sampai sekarang pun akhirnya Irak berada di bawah penguasa yang berada di bawah Iran. Itu Irak yang seperempat. Apalagi kalau Iran gitu. Jadi Iran tuh secara namanya strategic depth, kedalaman strategis, itu negara yang besar. Sumber daya besar, orang-orangnya banyak, kemudian hasil alamnya bagus, kemudian minyaknya gede. Dia memang negara yang harusnya memang negara paling mayoritas di Timur Tengah. Sama kayak Jerman di Eropa, sama kayak Jepang di Asia sebelum Cina. Jadi di Timur Tengah memang secara fakta, negara yang paling besar dan paling punya potensi gede adalah Iran. Iran ya. Bagaimana Iran melancarkan serangan hingga ini kan juga jaraknya sangat jauh Pak ya menuju ke Israel untuk bisa menyerang Pak ya. Nanti kita akan bahas lengkap Pak setelah jeda. Pemirsa tetap bersama kami, bersama Pak Sarki. Kita juga akan segera kembali tetap di One on One.